Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman trader Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang setup untuk kita entry di kripto. Jadi ini adalah setup di mana momen-momen seperti ini akan sering terjadi setiap hari. Jadi kalau di kripto kita bisa ambil metode scalping. Ya, di sini ada metode scalping yang beberapa hari ini saya follow dan ya, jadi alhamdulillah setup ini memiliki akurasi yang sangat baik. Jadi teman-teman nanti bisa analisa dulu atau di backtest dulu tentang setup ini. Ya, di sini ada time frame M15 ya. Ini adalah time frame M15. Ya, jadi untuk scalping saya menggunakan 3 time frame. Ya, untuk time frame 1 kita menggunakan time frame M15. Oke. Ya, di sini ketika ada satu momen ekstrim, ya di sini ada ekstrim, saya besarkan dulu ini. Nah, ya teman-teman di sini ada ekstrim. Ya, ini ada ekstrim. Kemudian di saat ekstrim ini terbentuk, kita tunggu yang namanya overbought di sini. Overbought. Nah, di sini ketika sudah over, baru kita pergi ke time frame yang lebih kecil. Ya, kita ke M5. Sekarang kita ke M5. Ini saya delete dulu. Nah, di M5 ini tadi ketika M15 tadi over. Nah, sebentar ya, ini saya tandakan. Di sini ada overnya, kita ambil yang ini tadi ya. Oke, nah di M5 ini yang kita tunggu adalah dia membuat satu ekstrim di sini. Ya, di sini dia membuat satu ekstrim. Nah, ketika sudah terbentuk ekstrim di sini, kita jangan entry dulu. Ya, kita jangan entry. Kita harus tunggu di time frame ketiga, yaitu di M1. Nah, ketika sini sudah M5 juga sudah over untuk RSI, kemudian ada ekstrim, kita pergi ke M1. Oke, kita pergi ke M1. Nah, ini di M1 ya, yang kita tunggu pertama kali di sini adalah dia membentuk divergen untuk Hwasong osilator yang ada di bawah ini ya. Meskipun di M15 tadi sudah over, kemudian sudah membuat ekstrim, kemudian di M5 juga sudah ada ekstrim, tapi di M1 ketika sudah terbentuk ekstrim dan MHV di sini, kita jangan sell dulu, jangan buru-buru sell. Ya, kita jangan buru-buru sell. Kenapa? Karena di sini hanya untuk scalping. Kalau sell di sini, di area sini kita bisa sell, tetapi tidak jauh. Kadang biasanya price akan langsung terbang lagi. Nah, untuk menghindari itu atau lebih safety, kita cari tingkat safety yang tinggi, kita tunggu dia membuat double ekstrim. Nah, ketika ada double ekstrim di sini seperti ini. Nah, di sini juga ada ekstrim. Kemudian di bawah wajib adanya divergen. Nah, ini yang kita tunggu. Ya, hanya ini konfirmasi divergen untuk Hwasong osilator. Nah, ini ada divergen di sini. Nah, ketika Hwasong osilator ini dia membuat divergen, kemudian di atas price membuat ekstrim kedua, dan kemudian kalau kita lihat RSI juga sudah over kembali. Nah, ketika RSI ini over, kemudian di bawah ada divergen di sini. Nah, ini kita bisa masuk entry sell, kita bisa tunggu yang namanya dominant break atau initial break, atau kita bisa langsung, nah kita bisa instant entry di sini ya, atau kita tunggu yang namanya dominant break lalu kita entry. Ya, sekali lagi yang harus diperhatikan adalah di M1 wajib adanya divergen ini ya, jangan sampai ini kita entry tapi belum ada divergen untuk entry mengikuti di time frame 1 yaitu M15. Oke, sekarang ini saya kecilkan dulu.
Nah, jadi seperti ini teman-teman kalau kita lihat multi time frame-nya. Jadi wajib tadi yaitu M15 sudah ada over. M15 over, kemudian di M5 juga over untuk RSI. Nah, ketiga time frame ini sudah sama-sama over, maka kita bisa cari peluang untuk kita entry. Kita entry di time frame ketiga yaitu di M1, dan wajib SOP untuk time frame 1 harus ada divergent untuk awesom osilator. Jadi ketika sudah terbentuk awesom osilator di time frame ketiga, kemudian ada double extreme ataupun double MHV atau double top, baru kita bisa entry. Dan kita lihat juga di M5 sebagai time frame kedua wajib sudah memiliki over untuk RSI-nya juga. Ya, di sini kalau kita lihat untuk RSI juga terbentuk divergent ketika dia ada kenaikan yang kedua. Di sini dia naik, ini price naik, kemudian di RSI juga price-nya turun. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu divergent untuk RSI, ya. Ini kita bisa entry sell di area sini. Nah, ini retest. Ini kalau teman-teman perhatikan di sini ada head and shoulder. Nah, ini ada head and shoulder. Ini adalah area entry terbaik. Jadi kita gabungkan semua teman-teman tekniknya. Kalau teman-teman paham tentang price action ataupun mempelajari supply demand digabungkan dengan teknik BBMA ini, maka hasilnya akan sangat luar biasa sekali. Hanya saja nanti tergantung kepada diri kita sabar atau tidak menunggu setup itu sendiri. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi kalau mau entry sekali lagi di time frame 1 wajib sudah ada divergent yang pertama untuk awesom osilator, kemudian adanya double extreme, kemudian double over untuk RSI, kemudian di M5 SOP-nya seperti ini. Dia ada divergent juga untuk RSI, sudah pernah ada yang namanya ekstrim, ada MHV di sini. Ini kalau kita belajar BBMA basic ini sudah paham tentang MHV di sini. Ya, di sini juga bisa dikatakan ini adalah head and shoulder, area retest untuk kita sell di area sini. Dan di M15 sudah terbentuk yang namanya over juga di sini untuk RSI. Di sini ada ekstrim yang kedua, di sini ekstrim yang pertama, kemudian dia retest menjadi ekstrim kembali. Ini adalah area MHV bagi time frame kedua. Nah, jadi itu ya. Jadi ada ekstrim, ada MHV, kemudian ada head and shoulder untuk kita masuk entry. Oke, jadi seperti itu aja. Di kesempatan kali ini mungkin nanti ketika ada peluang bagus lagi atau setup semacam ini saya akan record untuk entry-nya. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oh ya, satu lagi, untuk analisa menggunakan trading view ini kita bisa gunakan juga di forex. Jadi kita analisa menggunakan trading view, kemudian kita entry bisa menggunakan MT4 atau MT5. Ya, jadi seperti itu aja. Salam profit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.